Ini adalah TKP paling mengerikan yang pernah detektif lihat selama bertahun-tahun. Fotografer mengerenyit saat mereka memfoto semuanya dengan kilatan yang cepat dan mencolok. Teknisi CSI melakukan apa yang mereka bisa untuk mengambil bagian yang rusak. Berjaga di gerbang, seorang pemula muntah sementara pasangannya yang lebih tua memberinya tepukan simpatik di punggungnya. Dia tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya sendiri pada hal-hal yang mereka lihat hari ini. Telepon datang di tengah malam dari sepasang pejalan kaki yang khawatir di pinggiran kota. Mereka setengah jalan melalui jalan malam menyusuri jalan pedesaan tua ketika mereka mendengar teriakan dari sebuah peternakan di dekatnya. Ketika petugas akhirnya menuju ke peternakan, itu sudah terlambat. Semua orang di sana sudah mati. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Yang tersisa untuk dilakukan adalah mengambil potongan-potongan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Detektif bersandar di bawah garis kuning TKP dan bertanya kepada petugas yang hadir apa yang mereka ketahui sejauh ini. Polisi yang terlihat pucat dan lembab menelan ludah di tenggorokannya dan berkata, "Sepertinya petani tua itu kaget dan membabi buta. Seluruh keluarga mati. Kami menemukan mayatnya di gudang." Dia menuju ke dalam untuk melihat pembantaian. Ini benar-benar rumah horor. Istri petani mati di dapur, kedua anak itu dibunuh di tempat tidur mereka. Detektif tidak bisa mengatakan dia pernah melihat pembunuhan yang dilakukan dengan darah dingin seperti itu. Sangat keji untuk seorang pria yang tidak memiliki sejarah kekerasan untuk melakukan sesuatu yang begitu mengerikan pada orang yang dicintainya tanpa alasan. Detektif menggelengkan kepalanya dan berjalan ke atas memakai sarung tangan karet untuk menghindari kontaminasi tempat kejadian. Dia pergi dari kamar ke kamar membaca catatan kritis tentang sesuatu yang mencurigakan. Dia punya mata yang tajam untuk hal semacam ini. Pria ini adalah veteran angkatan 20 tahun. Dia telah melihat beberapa hal yang mengerikan. Tapi ketika dia melihat tubuh para korban, dia tidak bisa menahan rasa ngeri yang bergidik di tulang punggungnya. Di kamar tidur utama, di mana petani yang sekarang sudah meninggal dan istrinya pernah berbagi ranjang pernikahan yang penuh kasih, dia menemukan beberapa kotoran, buku harian di lemari samping tempat tidur. Dia membacanya. Awalnya semuanya biasa-biasa saja. Pikiran yang ada untuk hari ini dan sedikit daftar tugas untuk hari berikutnya. Tapi 3 entry terakhir berisi perubahan yang nyata dari apa yang terjadi sebelumnya. Yang pertama berbunyi, dia tampak terguncang ketika dia kembali dari gudang hari ini. Dia sangat pendiam tentang hal itu, mengatakan sesuatu seperti, "Saya mendengar sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar. Di gudang tidak tahu apa artinya itu, tapi saya memutuskan untuk tidak lanjut. Sudah cukup stres." Dia tidak banyak bicara kepada anak-anak selama makan malam, terus melihat ke balik bahunya, membuatku takut akan sesuatu yang mengerikan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi apapun itu membuatnya takut. Yang kedua berbunyi, "Aku mulai khawatir tentangnya. Sudah beberapa hari sejak apapun yang dia dengar di gudang dan dia tidak membaik. Bahkan saya pikir dia semakin buruk. Dia tidak mandi. Ada sesuatu tentang cermin kamar mandi. Dia tidak akan masuk ke sana. Dia belum makan. Parahnya dia tidak tidur. Saya akan bangun di tengah malam dan melihatnya duduk tegak menatap pintu kamar, tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak berkedip." Entry ketiga dan terakhir berbunyi, "Ini bukan pria yang saya nikahi lagi. Ada yang salah dengannya. Itu membuat anak-anak takut dan saya juga takut. Dia mulai membawa senjatanya ke tempat tidur setiap malam. Dia tidak tidur, dia hanya duduk di sana bersamanya. Dia tidak pernah tidur." Ketika saya bertanya kepadanya apa yang terjadi, dia memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang akan datang, tapi tidak apa-apa. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kita. Saya tidak paham. Saya akan membawa anak-anak dan tinggal bersama ibu selama beberapa minggu sementara dia membereskan ini. Tapi aku takut apa yang akan dilakukan kalau dia menyadarinya. Pistol itu selalu berisi. Detektif menghela nafas dan memasukkan buku harian itu ke dalam kantong bukti. Sayangnya itu adalah kisah yang sudah terlalu sering dia dengar. Hal-hal buruk yang bisa kita lakukan terhadap orang yang kita cintai ketika kita bukan diri kita sendiri. Meskipun sekarang tampaknya sudah terjadi kekacauan mental bola salju menjadi pembantaian, satu detail masih mengganggu detektif. Apa yang didengar petani di gudang hari itu? Ketika detektif masuk, dia memerintahkan semua orang untuk pergi. Dia butuh waktu sendirian di sini. Saat orang-orang keluar, dia mendekati mayat petani. Dia berbaring di jerami, kepalanya berantakan, dipukul tanpa bisa dikenali. Namun dialah yang memegang palu berlumuran darah dan di tangannya yang lain dia mencengkeram sesuatu yang lebih aneh lagi, lonceng sapi tua yang berkarat. Dari semua hal yang harus kamu pegang di saat-saat terakhirmu di bumi, pikir detektif sambil meraihnya. Sesuatu tentang lonceng menarik perhatiannya. Mengapa setelah membunuh seluruh keluarganya, seorang pria pergi ke gudang dan mungkin mencoba dan gagal untuk memalu lonceng sapi hingga berkeping-keping? Saat dia mengambil lonceng, dia menggerakkan jari-jarinya yang bersarung di sepanjang karat. Selain kausan usia, lonceng tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang sebenarnya. Ini objek yang sangat aneh dan tidak berbahaya. Apa yang begitu signifikan? Perenungan internalnya terganggu ketika seekor laba-laba besar, jenis yang suka membuat rumahnya dilubungi jerami, tiba-tiba merangkak keluar dari dalam lonceng dan ke tangan detektif. Dia menjatuhkan lonceng, refleks kejutan yang tidak disengaja dan lonceng itu menyentuh tanah dengan gong yang
kasar. Suara tetap di udara lebih lama dari yang seharusnya, sepertinya itu menjadi semakin keras. Detektif merasa jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya semakin berat dan sesak, suara semakin keras. Rasanya seperti seseorang sedang duduk di dadanya. Dia jatuh berlutut, menggaruk tenggorokannya yang bengkak, jantungnya berdebar. Apa dia terkena serangan jantung? Dia mencakar tanah dan jerami di bawahnya, berusaha mati-matian untuk bertahan karena dunia di sekitarnya tampaknya menjadi gelap. Bunyi lonceng sapi semakin keras. Akhirnya dia bisa berteriak lalu ambruk ke tanah. Ketika matanya terbuka, dia dibawa pergi dengan tandu ke ambulan terdekat diparkir tepat di luar TKP. Ketika seorang paramedis bertanya apakah dia baik-baik saja, satu-satunya hal yang bisa dia jawab dengan gagap melalui mulutnya yang kering adalah, "Jangan sentuh lonceng, jangan biarkan siapapun menyentuh lonceng itu." Dokter yang merawatnya nanti akan memberitahunya bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit fisik. Kemungkinan besar detektif telah mengalami serangan kecemasan yang parah. Ketika detektif memberitahu dokter bahwa dia tidak memiliki riwayat serangan kecemasan dan bahwa ini jauh dari TKP kekerasan pertama yang dia temui, dokter mengerutkan bibir dan alisnya untuk berkonsentrasi. "Sangat aneh," kata dokter. "Mungkin santai saja untuk beberapa hari ke depan. Stres kerja dapat menyelinap pada seseorang, terutama dalam karir yang beresiko tinggi sepertimu. Itu bisa kadang-kadang muncul dengan cara yang aneh." Malam itu detektif ada di rumah menyeduh sendiri secangkir teh herbal yang menenangkan atas rekomendasi dokternya. Dia masih didera oleh kegelisahan yang aneh dari hari sebelumnya, karena salah satu kunci untuk menjadi detektif yang baik adalah pengenalan pola. Kamu dapat mendeteksi hubungan yang tidak jelas antara potongan informasi yang orang lain dalam tekanan saat itu mungkin tidak korelasi. Saat detektif menyesap tehnya, dia ingat entry pertama dalam buku harian istri petani. Ketika kekacauan petani dimulai, itu dimulai dengan dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dia dengar di dalam gudang. Detektif juga tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri di gudang itu, tapi dia dapat dengan aman mengatakan bahwa dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dia dengar juga. Dia menghela nafas, tidak ada gunanya membuat dirinya seperti ini. Bagaimanapun juga itu hanya kegelisahan pasca serangan, dan dia berbalik ke jendela dapurnya, berharap untuk melihat ke langit malam dan merasa sedikit lebih damai. Sebaliknya, dia melihat sesuatu dari mimpi buruk. Sosok tinggi berdiri di belakangnya, sesuatu seperti manusia, tapi juga entah bagaimana tidak. Itu tinggi, berdaging, dan kurus. Wajahnya terlalu halus dengan mata melotot dan mulut besar menjadi satu-satunya fitur. Itu meraihnya dengan tangan besar berjari besar hanya beberapa sentimeter dari bagian belakang kepalanya. Tapi begitu dia melihatnya, itu berbalik dan mulai berlari. Mak detektif jatuh dan pecah di lantai. Dia berbalik dengan teriakan yang tidak disengaja untuk melacak makhluk itu. Tapi makhluk itu sudah hilang, dapurnya kosong dan sunyi. Tentu saja satu pertanyaan menghantui pikirannya. Apa yang baru saja terjadi? Dia tidak bodoh, dia tahu pikiran bisa mempermainkan. Lagi pula siapa yang belum pernah melihat sesuatu dari sudut mata mereka yang membuat mereka ketakutan sesaat sebelum menyadari bahwa itu hanya tipuan imajinasi. Tapi ini bukan hanya sesuatu yang bermain di pikiran paranoid. Detektif bersumpah demi nyawa ibunya bahwa dia benar-benar melihatnya. Monster humanoid aneh berdiri di belakangnya dalam bayangannya. Dia tidak tahu kemungkinan mana yang lebih membuatnya takut, bahwa memang ada sesuatu di belakangnya atau bahwa dia mulai kehilangan akal sehatnya. Itu menawarkan sejumlah kemungkinan menakutkan, tapi detektif melakukan yang terbaik, menerapkan logika pada suatu situasi. Dia menghabiskan hari itu di sekitar TKP yang sangat menyedihkan, membaca sesuatu yang mengerikan di buku harian salah satu korban, dan mengalami serangan panik di gudang. Semua ini hanyalah sugesti yang ditanamkan di benaknya. Koneksi sedang dijalin di tempat yang tidak seharusnya. Efek samping alami dari otak yang terhubung untuk membuat pola dalam kelompok data yang aneh. Detektif melakukan yang terbaik untuk tetap tenang selama sisa malam itu. Ketakutan adalah pembunuh pikiran. Panik hanya membuat situasi menjadi lebih buruk. Ini adalah kedua hal yang dia yakini, tapi dia sepertinya tidak bisa menghilangkan perasaan takut itu. Dia sedang dipantau. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, detektif memutuskan dia tidak ingin tidur dalam kegelapan. Semua bentuk dalam kegelapan itu membuatnya gelisah. Dia berpikir bahwa tidur malam yang nyenyak mungkin akan membuatnya segar kembali. Semua akan lewat. Saat pikirannya melayang dan matanya mulai terpejam, dia mulai bertanya-tanya apakah dia selalu membiarkan pintu kamar itu terbuka, atau apakah pintu itu mulai terbuka sangat lambat segera setelah kepalanya ada di bantal. Tak lama kemudian dia bangun dengan napas terengah-engah. Jari-jarinya yang panjang dan dingin, panjangnya tidak normal dan sedingin kematian, telah melingkari tenggorokannya. Dia terengah-engah dengan sia-sia saat tangannya mengepal lebih erat. Matanya tersentak terbuka dan dia melihatnya lagi. Monster jangkung dan kurus itu ada di atasnya, mencekiknya. Wajahnya menjadi seringan lebar, sadis, bergigi. Untuk sesuatu yang kurus, itu sangat kuat. Detektif tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berteriak, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saat dia terbangun dari tidur ke keadaan terjaga yang sebenarnya, monster itu hilang. Itu berembus keluar dari ruangan semudah embusan angin. Dia duduk tegak, jantungnya berdebar kencang, paru-parunya tegang, kulitnya licin karena keringat. Dia tidak pernah begitu takut dalam hidupnya. Dia lebih tenang selama adu tembak aktif di hari-harinya bertahun-tahun yang lalu.
Makhluk yang mencekiknya terlihat persis sama dengan monster dari pantulannya. Mereka tidak hanya mirip, itu persis sama. Apakah dia dibuntuti? Kemudian dia sadar fragmen informasi lain hadir dalam kekacauan kesadarannya, sebuah artikel yang dia baca beberapa tahun sebelumnya tentang fenomena yang dikenal sebagai kelumpuhan tidur, saat orang tiba-tiba terbangun selama tidur REM. Tubuh mereka tetap lumpuh sementara kesadaran mereka aktif, sebagian ada dalam kenyataan sementara meninggalkan yang lain dalam mimpi buruk. Dalam keadaan ini orang bisa percaya bahwa mereka sedang diserang oleh monster atau iblis. Dan salah satu faktor utama penyebab kelumpuhan tidur, stres. Detektif menghela nafas, dia merasa seperti orang idiot, tidak ada yang dialami hari ini yang tidak memiliki penjelasan yang sepenuhnya logis. Jadi mengapa dia terus melompat ke kesimpulan yang tidak masuk akal, memutarbalikkan fakta agar sesuai dengan teori daripada agar teori sesuai dengan fakta. Meski begitu, dia masih tidak tidur lagi malam itu. Dia menuangkan beberapa cangkir kopi untuk dirinya sendiri tanpa sadar, menghindari apapun yang reflektif, dan duduk di tempat tidur sampai matahari terbit, hanya memperhatikan pintu kamarnya. Lebih baik aman daripada menyesal, dia terus mengulangi di koridor kosong otaknya yang kacau. Dia mengemudi untuk bekerja keesokan harinya seperti yang selalu dia lakukan. Berhenti di lampu lalu lintas, sebuah mobil berhenti di sebelahnya, dan dia menangkap sesuatu di pantulan jendela mobil. Itu monster itu lagi, duduk di sebelahnya, menjangkau ke arahnya dengan salah satu tangannya yang besar. Detektif terengah-engah dan berputar, matanya melotot panik. Tapi tentu saja itu tidak ada, hanya beberapa anak di trotoar dalam perjalanan ke sekolah. Mungkin karena takut, mungkin karena kurang tidur, mungkin karena keduanya. Tapi saat itu dia rasa ingin menangis. Sedikit yang dia tahu, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Selama hari-hari berikutnya, frekuensi penampakan meningkat. Setiap kali dia menempatkan matanya di permukaan reflektif, monster itu ada di sana, mendekatinya. Tapi tentu saja monster itu kabur sebelum dia bisa melihatnya secara langsung. Orang-orang di tempat kerja terus memberinya tatapan lucu. Dia menggertakkan giginya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika dia memberitahu siapapun apa yang telah terjadi padanya, mereka akan menyeretnya ke peternakan konyol untuk menghabiskan sisa hidupnya di sel. Tapi dia tahu dia tidak gila. Ini terlalu nyata untuk menjadi produk kegilaan manusia. Ini bukan halusinasi. Makhluk itu benar-benar ada, itu selalu menunggu, selalu memantau. Bahkan ketika dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan matanya tertuju padanya, merasakan niat jahatnya. Ini bahkan lebih buruk di malam hari. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, itu menyerangnya. Dia merasakan tangannya mencengkram lehernya. Dia merasakan tinjunya yang mengepal memukul tubuhnya. Dia merasakan kukunya yang panjang menggores kulitnya. Dia tidak bisa tidur lagi. Dia terlalu takut, dan itu juga memakan korban. Setiap perasaan, setiap emosi, setiap pikiran mulai mempengaruhi, seperti tidak ada yang cukup nyata. Dia mulai hidup dari kopi, minuman energi, dan apapun yang akan menjaganya siaga. Dia mulai membawa pistol servisnya kemana-mana. Dia menyembunyikannya di bawah bantalnya di malam hari. Dia tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Dia tahu bahwa makhluk itu selalu di luar sana, selalu mengawasi, selalu menunggu. Dia tahu pada tingkat tertentu bahwa itu tidak akan berhenti sampai dia mengambil segalanya darinya. Dia naik kereta bawah tanah untuk bekerja lagi. Dia berantakan, disorientasi, pakaiannya bau. Mata merahnya terbungkus dalam kantung mata yang tidak nyaman. Dia menggigil sedikit, ketutan gugup. Sederhananya, dia bukan pria yang dulu. Dia tidak bisa mengemudi lagi, sarafnya terlalu rusak dan dia harus naik bus ke dan dari tempat kerja. Saat itulah dia melihatnya, tidak di belakangnya kali ini, tapi di seberang jalan saat dia menunggu busnya. Itu berdiri di antara pejalan kaki lainnya, semua tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Itu hanya tersenyum mengejeknya. Kali ini detektif sudah siap. Detektif tidak akan membiarkannya. Dengan satu gerakan, dia membuka sarung pistolnya dan mulai menembaki makhluk itu. Jalanan kacau menjadi teriakan ketika orang-orang berhamburan untuk menghindari tembakan yang panik. Tapi makhluk itu tidak bergerak. Itu hanya terus menyeringai saat detektif menembak. Kemarahan dan kurang tidur membuatnya meleset. Dia mendengar suara lonceng lagi. Suaranya meningkat. Itu memekakan telinga. Dia perlu membunuhnya. Dia perlu lebih dekat. Detektif berjalan menuju makhluk itu sama menembakkan peluru demi peluru. Makhluk itu tidak peduli. Dia marah dalam kemarahan ganas. Lonceng semakin keras. Cahaya tiba-tiba menerangi senyum mengerikan makhluk itu. Saat detektif menyadari bahwa suara yang dia dengar sama sekali bukan suara lonceng. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat bus, tapi tidak cukup waktu untuk menyingkir. Lonceng sapi yang ditemukan detektif di gudang hari itu tampaknya cukup berbahaya. Tapi lonceng sapi tua ini terkorosi dan tertutup karat yang tampaknya tidak dapat dihilangkan dengan metode yang diketahui. Kimia atau mekanis akan segera memiliki nama SCP-513. Itu ditemukan oleh agen organisasi SCP selama prosedur pemulihan kembali penahanan MU di lokasi penahanan rahasia, di mana bagian dalamnya ditutupi lakban untuk menjaganya mengeluarkan suara. Di sana juga ada kertas catatan terlampir berbunyi, "Kamu sudah melihatnya, sekarang dia bisa mendengarmu. Kamu telah menyentuhnya,
mendengarnya, sekarang dia bisa melihatmu. Jangan pernah membunyikannya. Jika kamu mendengarnya, dia bisa menyentuhmu. Dan ini adalah peringatan yang perlu diperhatikan karena membunyikan SCP-513 selalu mengakibatkan kematian. Pertanyaannya adalah seberapa besar penderitaan mental dan fisik yang dialami korbannya sebelum titik akhir itu. Saat bel pertama kali dibunyikan, siapapun yang berada dalam jangkauan pendengaran akan mulai mengalami kecemasan yang ekstrim, termasuk gejala fisik seperti detak jantung yang meningkat dan tekanan darah yang meningkat. Mereka juga akan melaporkan perasaan takut dan mungkin mengklaim bahwa mereka dapat merasakan diri mereka sedang diawasi. Dalam waktu sekitar 1 jam, kekhawatiran ini terbukti. SCP-513-1 adalah makhluk yang menyeramkan yang memburu pembunyi lonceng yang malang dan akan mulai menguntit individu yang terpapar. Itu akan tampak mendekati individu dari belakang tapi dengan cepat menghilang jika subjek mencoba kontak visual langsung. Ini juga akan melakukan serangan fisik yang tidak mematikan pada korbannya selama mereka tidur untuk menimbulkan tingkat teror psikologis yang lebih besar. Meskipun itu menghilang dengan cepat saat bangun tidur, ancaman menguntit hanya akan meningkat seiring waktu yang mengarah pada peningkatan kekacauan psikologis bagi korban. SCP-513-1 pada akhirnya akan menyebabkan paranoia, agresi, kewaspadaan berlebihan, dan depresi yang berakhir dengan kematian yang menyedihkan dan kejam. Karena bahaya besar yang ditimbulkan bagi siapa saja yang mendengar suara lonceng sapi ini, SCP-513 telah diberikan tindakan pencegahan penahanannya ekstensif. Cukup ekstensif untuk menjamin pemberian tingkat penahanan Euclid. Klasifikasi yang diberikan untuk hal-hal yang seringkali tidak dapat diprediksi dalam penahanan. SCP-513 ditahan dalam 1 meter kubik blok gelatin dan ada dalam sel kedap suara yang dikendalikan iklim. Gelatin diperiksa setiap hari untuk melihat adanya degradasi atau hilangnya integritas. Inspeksi darurat dilakukan segera setelah gempa bumi, ledakan atau peristiwa sonik tingkat 2 atau lebih tinggi. Anggota yang melakukan pemeriksaan memakai penutup telinga dan penutup telinga peredam suara aktif setiap saat berada di dalam sel SCP-513 untuk menghindari segala jenis paparan yang tidak disengaja. Jika kubus gelatin menunjukkan tanda-tanda degradasi seperti robekan, koyakan, terbelah, pencairan atau jamur, SCP-513 akan segera dikeluarkan dan ditahan di dalam kubus pengganti oleh tim anggota tingkat yang tuli akibat pembedahan. Tidak ada anggota lain yang boleh memasuki sel selama prosedur ini. Setiap makhluk hidup yang terpapar SCP-513 harus dipantau oleh setidaknya 2 anggota keamanan setiap saat. Dalam keadaan apapun, korban paparan tidak boleh diberikan obat penenang atau dibiarkan jatuh pingsan. Setiap korban yang jatuh pingsan harus segera dimatikan. Anggota tingkat D harus dimatikan pada tanda pertama degradasi mental. Semua korban paparan lainnya dapat dimatikan atas permintaan mereka. Jika memungkinkan, SCP-513-1 harus ditangkap saat terlihat. Tapi sayangnya, organisasi belum berhasil menangkap makhluk yang tidak menyenangkan ini. Tapi hati-hati membunyikan lonceng tua misterius yang kamu temukan, atau dia mungkin akan menangkapmu. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-4975 waktu habis untuk anomali mengerikan lainnya yang akan mengejarmu hingga nafas terakhirmu. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.